Segera setelah Al-Quran menerangkan pertempuran satu sama lain antara Ya'juj wa Ma'juj, ayat 102 menerangkan persoalan Dajjal. Apakah orang-orang kafir mengira bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku sebagai pelindung di luarku? Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 102. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran mempersamakan Dajjal dengan Ya'juj wa Ma'juj. Mereka diberi nama yang berlainan karena mempunyai dua fungsi yang berlainan. Adapun mengenai identitas Ya'juj wa Ma'juj, para mufasir tak sama pendapatnya. Ibnu Katsir berkata bahwa Ya'juj wa Ma'juj adalah keturunan Adam, dan pendapat ini dikuatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Menurut kitab Ruhul Ma'ani, Ya'juj wa Ma'juj adalah dua kabilah keturunan Yafis bin Nuh, yang bangsa Turki adalah sebagian dari mereka. Mereka disebut Turki karena mereka turiku atau ditinggalkan di sebelah sananya tembok. Selain itu, menurut uraian Al-Quran, terang sekali bahwa mereka adalah sebangsa manusia yang untuk menghalang-halangi serbuan mereka terpaksa dibangun sebuah tembok. Adapun yang kedua, Ya'juj wa Ma'juj diuraikan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Sampai tatkala Ya'juj wa Ma'juj dilepas, mereka akan mengalir dari tiap-tiap tempat tinggi. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Ternyata bahwa yang dimaksud dengan kalimat mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi ialah bahwa mereka akan menguasai seluruh dunia. Menilik cara Al-Quran menerangkan Ya'juj wa Ma'juj dalam dua tempat tersebut, terang sekali bahwa akan tiba saatnya Ya'juj wa Ma'juj mengalahkan sekalian bangsa di dunia. Dan terang pula bahwa pada waktu Al-Quran diturunkan, Ya'juj wa Ma'juj sudah ada, tetapi gerak-gerik mereka masih tetap terkekang sampai saat tertentu, yang sesudah itu mereka akan terlepas untuk menguasai seluruh dunia. Mungkin orang akan bertanya, jika sekiranya Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj adalah dua sebutan yang berlainan untuk menamakan satu bangsa, mengapa Al-Quran hanya menyebutkan nama Ya'juj wa Ma'juj saja dan tak sekali-kali menyebut nama Dajjal? Sebabnya ialah bahwa kata Dajjal, sebagaimana kami terangkan di atas, artinya pembohong atau penipu, dan tak seorang pun suka disebut pembohong atau penipu, walaupun ia benar-benar seorang pembohong atau penipu yang ulung. Sebaliknya, oleh karena Ya'juj wa Ma'juj itu nama suatu bangsa, maka tak seorang pun akan merasa keberatan memakai nama itu. Bahkan sebenarnya bangsa Inggris sendiri telah memasang patung Ya'juj wa Ma'juj di depan Guildhall di London. Inilah sebabnya mengapa Al-Quran hanya menggunakan kata Ya'juj wa Ma'juj dan tidak menggunakan nama Dajjal yang artinya pembohong. Sebaliknya, kitab-kitab hadis menggunakan kata Dajjal karena nama Dajjal atau Antikristus, dan ramalan-ramalan yang berhubungan dengan ini disebutkan di dalam kitab suci yang sudah-sudah. Oleh karena itu, perlu sekali dijelaskan bagaimana terpenuhinya ramalan-ramalan itu. Selain itu, kata Dajjal hanya menunjukkan satu aspek persoalan, yakni kebohongan dan penipuan yang dilakukan oleh bangsa itu, baik mengenai urusan agama maupun mengenai urusan duniawi. Akan tetapi, terlepas dari sifat-sifat yang buruk, ada pula segi kebaikannya.
Dipandang dari segi duniawi, kesejahteraan material mereka harus dipandang sebagai segi kebaikan mereka. Itulah sebabnya mengapa dalam hadis digambarkan bahwa mata Dajjal yang hanya satu, yaitu mata duniawi, gemerlap bagaikan bintang. Al-Quran juga menerangkan keahlian mereka dalam membuat barang-barang. Jadi julukan Dajjal hanyalah sebagian dari gambaran bangsa itu. Dalam Al-Quran, bangsa-bangsa Kristen disebut para penghuni gua dan inskripsi. Surat Al-Kahfi ayat 9. Hal ini menggambarkan dua aspek sejarah agama Kristen. Para penghuni gua merupakan gambaran yang tepat bagi kaum Kristen dalam permulaan sejarah mereka, karena pada waktu itu ciri khas mereka yang paling menonjol ialah hidup dalam biara. Mereka meninggalkan sama sekali urusan duniawi untuk mengabdikan sepenuhnya dalam urusan agama. Dengan perkataan lain, mereka membuang dunia guna kepentingan agama. Akan tetapi pada zaman akhir mereka digambarkan sebagai bangsa inskripsi, ar-raqimi. Kata rokmun artinya barang yang ditulis. Kata ini khusus digunakan bagi harga yang ditulis pada barang-barang dagangan seperti pakaian dan sebagainya. Gambaran ini mengandung arti penyerapan mereka amat dalam urusan duniawi. Fakta ini diuraikan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Orang-orang yang usahanya menderita rugi dalam kehidupan dunia ini jadi bangsa Kristen yang pada permulaan sejarah mereka membuang dunia untuk kepentingan agama, tetapi pada zaman akhir mereka membuang agama untuk kepentingan dunia. Oleh sebab itu, mereka dikatakan dalam Al-Quran sebagai salah satu pertanda kami yang mengagumkan. Sabda Al-Quran tersebut di atas adalah gambaran yang tepat tentang kecondongan mereka kepada kebendaan. Oleh karenanya, dalam urusan duniawi mereka lebih maju dari bangsa-bangsa lain. Maka bangsa lain itu mengikuti mereka secara membuta tuli, karena terpikat oleh keuntungan-keuntungan duniawi yang dijamin oleh mereka. Jadi bangsa-bangsa Kristen menyesatkan bangsa-bangsa lain di dunia, bukan saja dengan pengertian yang salah tentang putra Allah dan penebusan dosa, melainkan pula dengan cita-cita mengejar kebendaan secara membuta tuli, dengan mengabaikan sama sekali nilai-nilai hidup yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam hadis mereka diberi nama Dajjal atau penipu yang ulung.